Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman siswa dan siswi kelas 7, khususnya siswa-siswi SMPN 24 Batam. Masih di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita masuk di bab kedua tentang klasifikasi makhluk hidup. Ini adalah pertemuan pertama. Jangan lupa sambil berdoa ketika menonton video ini, mudah-mudahan ilmu kita yang dipelajari bermanfaat. Ingat, sambil berdoa juga tekan like, subscribe, dan juga bisa di-share ke grup yang lain. Baik teman-teman, dalam klasifikasi makhluk hidup ini nanti yang kita pelajari adalah klasifikasi tumbuhan dan hewan. Namun sebelumnya kita bisa mengidentifikasi benda-benda di sekitar kita. Nih, perhatikan gambar ini, burung, hewan-hewan, tumbuhan, dan ada mobil dan ada helikopter. Ini untuk kita mengidentifikasi. Jadi kita biar paham ini sebenarnya tergolong makhluk apa ataukah ini benda apa, begitu. Next, perhatikan dulu. Ini adalah terbuat dari bahan dasar apakah benda-benda seperti gambar ini. Jadi kita berpikir dulu sejenak, ini terbuat dari bahan dasar apakah benda-benda seperti ini. Begitu juga yang ini. Dari gambar-gambar ini kira-kira yang kita tahu sebenarnya terbuat dari bahan dasar apakah benda-benda seperti gambar ini. Nah, ini harus kita pahami dulu untuk bisa tentang membedakan dan mengidentifikasi tentang tentang klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Jadi harus tahu dulu begitu. Maka bisa kita jawab benda-benda di sekitar yang bersifat alamiah seperti udara, batu, pasir, tanah, logam, emas, logam tembaga, dan lain sebagainya. Itu adalah bahan-bahan atau benda-benda yang bersifat alami. Ada juga benda-benda di sekitar yang buatan manusia. Itu ada pensil, baju, meja, nasi, motor, mobil, helikopter, dan lain sebagainya. Itu buatan manusia. Benda di sekitar buatan manusia yang bahan dasarnya berasal dari bahan alam. Ya seperti tadi, ada kuali atau wajan tadi terbuat dari tembaga, itu bahan dasarnya alami. Isi pensil itu terbuat dari karbon, ban mobil itu terbuat dari karet. Itu semuanya adalah bahan alami. Benda yang bersifat kompleks itu mobil yang terdiri dari besi, aluminium, karet, plastik, kain, dan sebagainya. Itu benda buatan manusia yang bahan dasarnya adalah bahan alami yang bersifat kompleks, lengkap. Next, ini perhatikan untuk membahas tentang klasifikasi maka harus tahu dulu yang namanya ciri-ciri makhluk hidup, biar tahu. Perhatikan gambar ini. Bergeraknya apa kesimpulan dari percobaan ini? Perhatikan yang berwarna kuning yang saya tunjuk ini, dia bergerak di dalam tabung ini atau botol ada seekor makhluk hidup. Kan anggap di sini adalah makhluk hidupnya adalah jangkrik. Perhatikan yang bergerak yang kuning ini. Nah, pertanyaannya adalah apa kesimpulan dari percobaan ini? Perhatikan benda kuning ini, saya bulatin nih. Dia bergerak menuju ke makhluk hidup yang ada di dalam botol tabung ini. Maka hasil percobaannya bisa kita ketahui kalau hewan itu adalah bernafas. Jadi hasil percobaan ini bergerak, kita tahu bahwa hewan itu bernafas. Next, kita ke percobaan yang kedua setelah percobaan yang satu ini. Perhatikan di dalam botol ada kecambah. Ya, tumbuhan. Ini juga bergerak. Yang berwarna kuning ini bergerak menuju pada kecambah. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah tumbuhan itu juga bernafas. Baik. Apa nama alat yang digunakan untuk menyelidiki pernafasan hewan atau tumbuhan? Jadi ciri makhluk hidup yang pertama tadi dari simulasi yang pertama tadi kita tahu bahwa makhluk hidup itu bernafas. Lah pertanyaannya apa alat yang digunakan?
Alat yang digunakan adalah respirometer. Terus zat apa yang diperlukan dalam pernafasan hewan? Jadi dalam pernafasan hewan itu yang diperlukan zat apa? Adalah oksigen. Zat apa yang diperlukan dalam pernafasan tumbuhan? Yang ini harus kita pahami. Kadangkala kita memahami bahwa tumbuhan membutuhkan CO2 untuk bernafas, bukan. CO2 itu untuk fotosintesis. Tetap sama bahwa tumbuhan juga membutuhkan oksigen untuk bernafas. Perhatikan gambar ini. Ini gambar pohon yang sedang layu. Apa kesimpulan dari peristiwa ini? Ini tentu kita paham bahwa pohon ini layu karena kurang air atau kurang makanan. Itu membuktikan bahwa makhluk hidup perlu nutrisi, perlu makan. Bayangkan kita manusia, hewan kalau tidak makan seperti apa jadinya? Tentu tidak akan bisa hidup. Maka yang kedua itu ciri makhluk hidup itu memerlukan makan atau nutrisi. Baik, perhatikan gambar berikut ini. Ada tumbuhan. Nah, ini perhatikan, dia tumbang dari tempatnya, terus dia membengkok ke kiri atau memutar ke kiri dari yang semula berdiri tegak. Apa kesimpulan dari peristiwa ini? Makhluk hidup itu peka terhadap rangsang dan bergerak. Ya, contohnya putri malu lagi. Contoh yang lain, putri malu ketika disentuh dia akan daunnya tertutup. Atau ketika kita dicubit, tiba-tiba dicubit atau dipukul kawan kita, tentu ada rasa sakit dan kita terkejut. Itu peka terhadap rangsang. Juga mereaksi terhadap rangsang. Itu kalau dalam istilahnya itu iritabilitas. Ini ciri yang berikutnya, ciri ketiga. Perhatikan ini, tumbuhan ditanam, terus yang samping kirinya seperti ini. Perhatikan gambar bawahnya, manusia 8 bulan, 2 tahun, 8 tahun, 11 tahun, dan 45 tahun. Apa kesimpulan dari peristiwa ini? Makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Ini ciri berikutnya, yaitu makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Perhatikan gambar yang atas, seekor sapi. Nah, ini mengeluarkan urin atau kencing. Ini juga gambar bawah sama. Apa kesimpulannya dari peristiwa ini? Kesimpulannya adalah makhluk hidup memerlukan atau makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, begitulah. Nanti di kelas 9. Istilahnya sekarang untuk kelas 7 sementara adalah makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa. Itu ciri makhluk hidup. Perhatikan gambar ini yang atas. Seorang ibu menggendong anak, dan ini ada yang kecil dan ada yang panjang dari gambar tersebut. Apa kesimpulan dari peristiwa ini? Kesimpulannya adalah makhluk hidup berkembang biak atau disebut dengan reproduksi untuk menjaga atau melestarikan keturunan, begitu ya. Ini ciri makhluk hidup. Yang berikutnya, perhatikan, ikan pare ketika di dalam laut dia tubuhnya mengkerut atau yang disebut mengecil, ya. Dan ada hewan jerapah yang lehernya panjang. Lah, apa kesimpulan dari peristiwa ini? Bahwa kesimpulannya makhluk hidup itu menyesuaikan dengan lingkungan atau disebut dengan adaptasi. Apa tujuannya? Untuk melestarikan daripada jenisnya, kalau tidak dia akan mengalami kepunahan. Lah, kesimpulannya adalah dari apa yang kita pelajari pada bab 2 klasifikasi makhluk hidup, di pertemuan pertama ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, ciri makhluk hidup itu bernafas, memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga, peka terhadap rangsang. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, bergerak. Yang keenam, berkembang biak atau reproduksi. Dan yang terakhir, itu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau disebut dengan adaptasi. Inilah ciri-ciri makhluk hidup yang harus kalian pahami sebelum kita masuk ke materi berikutnya di pertemuan kedua, yang insya Allah nanti adalah tentang klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk
hidup. Nah, untuk memahami apa yang kita pelajari pada hari ini, silakan kamu selesaikan tabel ini, atau bisa dilihat di buku kalian di tabel 2.2, nanti bisa ditengok. Kalian buat tabel seperti ini, ciri-ciri benda, nama bendanya, ada tas, ban mobil, ada bola, pesawat, tumbuhan, burung, orang hutan dan burung. Kamu tinggal menceklis aja. Contoh, saya ambil, tas itu bergerak apa tidak? Kalau bergerak, tinggal checklist. Kalau tidak, kalian kasih tanda strip, atau boleh di X gitu aja. Atau dibiarkan tidak boleh checklist juga boleh. Contoh berikutnya, tumbuhan. Menurut kita bergerak apa tidak? Kalau tumbuhan itu bergerak, ya kalian checklist. Kalau tidak, ya sudah kosongkan. Jadi tugas kalian menentukan ciri-ciri benda yang ada di atas ini, sesuaikan dengan yang di samping. Artinya bergerak, tumbuh dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Mudah-mudahan ini di pertemuan pertama yang singkat ini bermanfaat untuk saya, untuk kita semua khususnya, pada umumnya juga untuk kalian. Bermanfaat untuk diri kita, juga untuk masyarakat semuanya. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di pertemuan kedua, masih di bab kedua ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.